Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang Kabinet Sukiman. Berikut adalah anggota kelompok 2. Yang pertama Aura, absen 6, Yasmin, absen 7, Davin, absen 8, Dinda, absen 9, dan Fitri, absen 10. Kabinet Sukiman berlangsung pada tanggal 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Presiden menunjuk Sukiman, perwakilan dari Masyumi, dan Joyo Soekarto, perwakilan dari PNI sebagai formatur. Akhirnya mereka berhasil membentuk kabinet koalisi. Kabinet koalisi itu dipimpin oleh Sukiman yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Kabinet Sukiman. Lalu di sini ada Menteri Luar Negeri yaitu Ahmad Subarejo. Lalu Menteri Pertahanan yaitu Sewaka yang diangkat pada 9 Mei 1951. Lalu ada Menteri Kehakiman yaitu Wongso yang berhenti pada 14 Juni 1991 dan digantikan oleh A. Pelopesi yang kemudian beliau berhenti pada 16 Juli 1951. Dan ada Muhammad Nasrun yang menggantikan A. Pelopesi pada tanggal tersebut. Lalu ada Menteri Penerangan yaitu Arnold Mononutu. Lalu ada Menteri Keuangan yaitu Yusuf Wibisono. Lalu ada Menteri Pertanian yaitu Suwarto. Lalu ada Menteri Perdagangan dan Perindustrian yaitu Sujono Hadinoto yang berhenti pada Juli 1951 yang digantikan oleh Wilopo. Kemudian ada Menteri Perhubungan yaitu Juanda Kartawijaya. Lalu ada Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga yaitu Ukar Bratakusuma. Lalu ada Menteri Perburuhan yaitu Iskandar Teja Sukmana. Lalu ada Menteri Sosial yaitu Syamsuddin. Lalu ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Wongsonegoro. Lalu ada Menteri Agama yaitu Wahid Hashim. Lalu ada Menteri Kesehatan yaitu Leimena. Lalu ada Menteri Urusan Umum yaitu A. Pelopesi. Lalu Menteri Urusan Pegawai yaitu Panji Suroso, dan yang terakhir adalah Menteri Urusan Agraria yaitu Gondokusumo. Program kerja Kabinet Sukiman meliputi yang pertama di bidang keamanan, yaitu menjalankan tindakan-tindakan tegas sebagai bentuk untuk menjamin keamanan dan ketentraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara. Yang kedua di bidang sosial ekonomi, yaitu membuat dan mengusahakan untuk melaksanakan kemakmuran nasional secepatnya. Lalu mempercepat usaha penempatan bekas pejuang di lapangan usaha dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. Yang ketiga di bidang politik luar negeri, yaitu menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif dan memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia secepatnya. Lalu yang keempat, di bidang hukum, menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu mempercepat persiapan pemilihan umum. Keberhasilan dari program kerja Kabinet Sukiman yang pertama, memerhatikan usaha memajukan perusahaan kecil. Kedua, memerhatikan kaum buruh. Ketiga, memperluas pendidikan dengan mendirikan berbagai macam sekolah dan tingkatnya. Keempat, melanjutkan program kerja Kabinet Natsir. Ada pula kegagalan dari program kerja Kabinet Sukiman. Yang pertama, adanya pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia, Subarjo, dengan Duta Besar Amerika Serikat, Merle Cochran. Kedua, adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah. Ketiga, masalah Irian Barat yang belum juga teratasi. Keempat, hubungan Sukiman dengan militer kurang baik tampak dengan kurang tegasnya tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah,
dan juga Sulawesi Selatan. 4. Bubarnya Kabinet Sukiman. Alasan bubarnya Kabinet Sukiman yaitu karena munculnya mosi tidak percaya yang datang dari hampir seluruh partai di parlemen. Mosi tidak percaya ini diberikan kepada Kabinet Sukiman karena Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu Ahmad Subarjo menyepakati perjanjian oleh Amerika Serikat yang bernama Mutual Security Act. Inti dari perjanjian ini adalah pemberian bantuan dana kepada Indonesia untuk melakukan pembangunan ekonomi. Perjanjian ini dinilai menyalahi politik bebas aktif yang diterapkan oleh Indonesia, sebab perjanjian ini dianggap terlalu condong kepada blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Dan pada akhirnya, Ahmad Subarjo menyerahkan jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia kepada Presiden Soekarno dan dilanjut oleh Sukiman yang juga menyerahkan jabatannya pada tanggal 3 April 1952. Terima kasih.